Hai adik-adik, ketemu lagi sama Kak Titi. Kali ini kakak akan membahas soal matematika kelas 5 SD volume 1 kurikulum Merdeka. Bab 8 halaman 138 sampai 139. Kali ini kita akan belajar pecahan, bilangan desimal, dan bilangan bulat. Yang pertama kita belajar hasil bagi dan pecahan. Ketika kita membagi secara rata 2 liter susu di antara titik-titik anak, berapa liter yang akan diterima setiap anak? Masukkan bilangan dari 1 sampai 5 di dalam kotak dan hitunglah hasilnya. Kita tuliskan dulu bilangan 1 sampai 5. Nah, berarti kita hitung 2 dibagi 1 hasilnya adalah 2. Selanjutnya 2 dibagi 2 sama dengan 1. Kemudian 2 dibagi 3 hasilnya adalah 0,666. Selanjutnya 2 dibagi 4 sama dengan 0,5. Kemudian yang terakhir 2 dibagi 5 sama dengan 0,4. Bagilah pernyataan di atas menjadi 3 kelompok berdasarkan jawabannya. Yang A, yang jawabannya bilangan bulat. Nah, di sini bisa kita perhatikan yang jawabannya adalah bilangan bulat, yaitu untuk jawaban 2 dan 1. Berarti yang jawabannya bilangan bulat adalah hasil dari 2 dibagi 1 dan 2 dibagi 2. Selanjutnya pertanyaan B, yang jawabannya dinyatakan dengan tepat sebagai bilangan desimal. Di sini yang merupakan tepat sebagai bilangan desimal yang hasilnya adalah 0,5 dan 0,4. Berarti yang dapat dinyatakan dengan tepat adalah hasil dari 2 dibagi 4 dan 2 dibagi 5. Selanjutnya yang C, yang jawabannya tidak dinyatakan dengan tepat sebagai bilangan desimal. Yang hasilnya adalah 0,666 dan seterusnya, yaitu hasil dari 2 dibagi 3. 2 dibagi 3 adalah 0,6666 dan seterusnya. Jadi bilangan ini tidak dapat dinyatakan dengan tepat sebagai bilangan desimal karena tidak ada akhirnya. Ketika 2 liter dibagi secara rata kepada 3 anak, berapa liter yang akan diterima setiap anak? Yang A, warnai bagian untuk 1 anak. Yang B, ada berapa liter untuk 1 anak? Adik-adik, coba perhatikan. Di sini ada 2 buah kotak, di mana satu kotak ini menyatakan 1 liter. Kemudian kotak ini dibagi menjadi 3 bagian. Kemudian tiap kotak ini dibagi menjadi 3 bagian. Sekarang kita akan warnai bagian untuk 1 anak. Jadi 1 anak itu akan mendapatkan 1 bagian. 1 bagian ini menyatakan 1/3. Nah, jadi ada berapa liter untuk 1 anak? Maka untuk 1 anak itu akan mendapatkan 1/3 ditambah 1/3, hasilnya adalah 2/3. Ayo lihat bagaimana cara menyatakan hasil bagi dari masalah pembagian jika tidak dapat dinyatakan dengan tepat sebagai bilangan desimal. Coba adik-adik perhatikan lagi. Nah, di sini karena ada 2 liter, di mana satu kotak ini menyatakan 1 liter. Untuk banyaknya bagian 1 anak, berarti 1/3 liter ditambah 1/3 liter. Jika digabung, maka 1 anak itu akan mendapatkan 2/3 liter. Di sini yang diwarnai ada 2 dari 3 bagian, atau sama saja kita tulis 2/3. Banyaknya bagian untuk 1 anak ketika 1 liter dibagi secara rata menjadi 3 bagian adalah 1/3 liter. Banyaknya bagian untuk 1 anak ketika 2 liter dibagi secara rata menjadi 3 bagian adalah 2/3 liter. Berarti bisa kita perhatikan 2 dibagi 3 bisa kita tulis menjadi 2/3. Berapa meter panjang setiap bagian jika 3 meter tali dibagi menjadi 4 bagian yang sama? Ayo tulislah kalimat matematikanya. Jadi kalimat matematikanya adalah 3 dibagi 4. Berapakah panjang satu bagian?
Nah, di sini ada 3 meter tali ya adik-adik. Yang tali pertama untuk panjangnya 1 meter, kalau dibagi untuk 4 bagian, maka bentuk pecahannya menjadi 1/4. Kemudian kalau 2 meter dibagi menjadi 4 bagian, maka pecahannya menjadi 2/4. Dan kalau 3 meter dibagi menjadi 4 bagian, maka pecahannya menjadi 3/4. Oleh karena itu, 3 dibagi 4 bisa kita tulis 3/4. Hasil bagi dari masalah pembagian di mana suatu bilangan bulat dibagi dengan bilangan bulat lain dapat dinyatakan sebagai pecahan. Kita mengerjakan soal latihan. Ayo nyatakan hasil bagi menggunakan pecahan. Nomor 1, 1 dibagi 6 jika ditulis menjadi bentuk pecahan, yaitu 1/6. Kemudian nomor 2, 5 dibagi 8, maka bentuk pecahannya menjadi 5/8. Kemudian nomor 3, 4 dibagi 3, bentuk pecahannya bisa kita tulis 4/3. Nah adik-adik, karena pembilangnya lebih besar, maka bisa kita sederhanakan atau kita rubah menjadi pecahan campuran. Nah, pecahan campuran dari 4/3 adalah 1/3. Kemudian nomor 4, 9 dibagi 7, bentuk pecahannya menjadi 9/7. Bisa kita rubah menjadi pecahan campuran, karena pembilangnya itu lebih besar. Bentuk pecahan campuran dari 9/7 adalah 1/2/7. Nah adik-adik, sudah selesai pembahasan dari kakak, semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih.